khalifah. Nabi dan Rasul adalah para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani dan percayai, sebagaimana yang terdapat dalam rukun iman yang keempat, yaitu percaya kepada Nabi dan Rasul. Adapun 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, meskipun kita tidak tahu ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang sebenarnya. Berdasarkan hadis oleh Imam At-Tabrani yang meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah Adam adalah seorang nabi?" Baginda menjawab, "Iya." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Berapa masa antara dia dengan Nuh?" Baginda menjawab, 10 abad. Lelaki itu bertanya lagi, "Berapa masa antara Nuh dengan Ibrahim?" Baginda menjawab, 10 abad. Lelaki itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para rasul?" Baginda menjawab, 315. Orang-orang yang meriwayatkan hadis ini adalah orang-orang yang boleh dipercayai. Sahabat yang dirahmati Allah, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, and share, biar kita senantiasa saling mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, dan diantaranya adalah termasuk Nabi Adam alaihi salam. Maka kita sebagai orang yang beriman meyakini manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah nabi pertama dan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama setelah Allah menciptakan bumi, langit, malaikat-malaikatnya. Allah Maha Mencipta pula sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi serta memeliharanya. Para malaikat ketika dikabarkan oleh Allah akan kehendaknya menciptakan manusia, mereka risau sekiranya hendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu akan menyebabkan kekacauan atau kelalaian mereka dalam beribadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Telah kami ciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Diciptakanlah Adam oleh Allah dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang terbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah ruh ciptaan Tuhan ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala
hendak menghidupkan jasad yang terbentuk itu dengan meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Ketika semua makhluk surga sujud kepada keagungan Allah, iblis membongkang dan enggan mematuhi perintah Allah karena merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, lebih agung dari Adam. Demikian halnya adalah disebabkan iblis diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam hanyalah dari tanah dan lumpur. Kebanggaan akan asal-usulnya menjadikannya sombong dan tidak layak untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat lainnya, walaupun telah diperintahkan oleh Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Ada makhluk Allah yang mengingkari, melainkan daripada kalangan-kalangan malaikat saja yang mengikut dan mentaati setiap arahan dan perintah Allah. Disebabkan oleh kesombongannya dan keengganannya melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya dari barisan-barisan malaikat, disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga akhir kiamat, dan akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Iblis dengan sombongnya menerima hukuman Tuhan itu, dan dia hanya bermohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal sehingga hari kemusnahan alam. Allah memperkenankan permohonan iblis. Iblis tanpa berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu. Dia sebaliknya mengancam akan menyesatkan Adam dan akan datang kepada anak-anak keturunan Adam untuk membujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus, mengikutinya menempuh jalan yang sesat. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Maka diajarkan kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian ditunjukkan benda-benda itu di hadapan para malaikat. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mereka berkata, Maha suci Engkau, tiada ilmu pada kami kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Sungguh Kau Maha tahu lagi Maha bijaksana. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Setelah Adam diperintahkan Allah untuk memberitahu nama-nama benda itu kepada para malaikat, lalu berfirmanlah Allah kepada mereka sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Adam diberi tempat oleh Allah di surga, dan diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya. Siapa Hawa? Maka dikatakan Adam itu diciptakan dari tanah dan Hawa diciptakan dari Adam. Itu jelas ayatnya. Dan bertanyalah malaikat kepada Adam, "Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, "Seorang perempuan, sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya." "Siapa namanya?" tanya malaikat lagi. "Hawa," jawab Adam. "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lagi. Adam menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan kepadaku, dan mengisi keperluan hidupku sesuai kehendak Allah." وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا